Halo, jumpa lagi dengan saya Besnina dalam materi membuat atau mereka pola gaun ya. Pertama-tama kita menganalisis gaun itu dulu ya. Yang paling penting untuk menganalisis gaun adalah menentukan garis kerung leher asli ya. Kemudian menentukan garis pinggang, ini garis bantu, kemudian garis panggul dan tengah muka. Nah, ini yang selalu saya tekankan kepada pemula-pemula atau yang akan membuat reka pola dari sebuah model yang agak rumit ya. Seperti ini agak rumit, jadi perlu dibuat garis kerung leher asli, tengah muka, pinggang dan panggul ya. Untuk apa? Ini adalah untuk mewujudkan gambar ini supaya perbandingannya jelas ya. Baiklah, kita mulai. Dalam lehernya dari titik garis leher yang asli ini ke bawah ya, itu disebut dengan dalam leher. Kita coba seperberapa panjang muka ya. Jadi selalu panjang muka jadi patokan. Nah, ini adalah dari sini ke sini panjang muka ya. Kita coba ya seperti yang saya ajarkan. Panjang muka adalah dari sini ke sini kita beri tanda. Nah, ini adalah panjang muka ya. Kemudian jatuhnya garis ini adalah garis empire, kemudian garis dalam leher. Jatuhnya seberapa panjang muka ya. Dari sini panjang muka segini, kemudian kita cari tengahnya ya. Jadi kita memang untuk merubah model tidak memerlukan skala, tetapi perlu hanya kertas ini, kertas seperti ini untuk membuat perbandingan ya. Jadi ini adalah setengah panjang muka ya. Nah, ini adalah setengah panjang muka, saya udah beri tanda. Kemudian setengahnya ini ditekuk lagi jadi 1/4, ini adalah 3/4, ini adalah panjang muka ya. Kemudian jatuhnya garis-garis ini ya sudah jelas. Ini ada dalam leher adalah 1/4 panjang muka lebih sedikit, ini adalah 3/4 panjang muka pas ya. Kemudian ini gaun ada garis princess divariasikan dengan garis empire. Jadi ada dua garis hias di sini, garis empire, garis princess ya. Baiklah, kita coba wujudkan di dalam pola ya. Oke, ini adalah pola. Karena ini simetris, jadi kita cukup menggunakan pola satu sebelah kiri atau sebelah kanan saja, tidak perlu ini double ya. Jadi satu karena ini adalah simetris ya. Oke, yang pertama kita lakukan dulu adalah menentukan garis empire. Di sini tadi adalah 3/4 panjang muka ya. Di sini kita lihat panjang mukanya adalah dari sini sampai ke sini ya. Jadi kita caranya menghitung. Nah, kalau ini panjang muka di sini nih, nah ini kita bagi 4 ya, bagi 4. Jadi 1/4 yang di bawahnya adalah jatuhnya garis empire, 1/4 bagian atasnya jatuhnya garis dalam leher ya. Jadi nah kita sudah dapat nih garis setengahnya adalah ini, 1/4-nya ini adalah garis 3/4 ya. Nah, jadi ini garis 3/4. Oke. Nah, setelah ini kita menentukan garis empire ini, kita menentukan garis dalam leher. Dalam leher tadi kan ini adalah 1/4 panjang muka. Dari sini kita ukur ke bawah 1/4 panjang muka, sudah dapat ya. Kemudian dari sini kita tarik garis ini, garis empire ke garis sisi ya. Nah, kita lihat garis sisi ini ya. Ini kalau sisi kita bagi 2 dari sini nih ya. Nih sisi kita bagi 2. Ini lebih kepada lebih kecil yang bawah. Nah, ini juga seperti ini. Ini adalah garis sisi, dari sini adalah garis sisi ke sini. Nah, kalau kita bagi 2 ada di sini, ini agak ke bawah sedikit ya. Jadi kalau kita baca di sini nih, ini garis sisi,
kalau kita baca bagi duanya, itu garisnya adalah di bawah sedikit. Oke, kita dapat. Lalu kita hubungkan. Ya, saya sudah membuat ini, sudah dihubungkan. Lalu dapatlah garis empire. Ya, setelah garis empire, ya, kubnat ini kita biarkan ya, tetapi nanti ditutup pada waktu pecah pola. Oke. Nah, setelah ini ya, bagian leher ya. Jadi kita di sini kira-kira mengambil sepertiga ini tadi ya, setengah ini kira-kira setengah ini, kita teruskan ke atas garisnya. Nah, di sini kita lihat lagi dari bahu ke sini turun ya, turun garis bahunya kira-kira ini adalah 1/5 panjang bahu. Tadi saya ukur, ini adalah panjang bahunya. Nah, ini dibagi 5 ya. Nah, 1/5 panjang bahu kira-kira turunnya di sini. Kita teruskan garis ini sehingga dapatlah garis ini ya. Oke. Nah, setelah itu kita melihat di sini ada garis princess ya. Garis princessnya kita lihat pas pada garis garis lipit kub. Oke. Ini awalnya seperti ini ya. Awalnya seperti ini. Nah, garis ini adalah ini ya. Ini garis. Nah, ini kita luruskan aja ke bawah ya. Luruskan aja ke bawah. Nih titik ini kita luruskan ke bawah. Nah, ini saya sudah buat tadi. Nih garis ini kita luruskan aja sampai ke bawah. Ini yang ada pensil ini. Nah, lurus ya. Nah, dari garis ini kita langsung menggaris ke bawah sampai ke bawah seperti ini. Kemudian ini juga seperti itu, yang kubnat sebelah lagi. Nah, kenapa kita lebihkan ke sini, ini juga kita lebihkan ke sini, karena kita melihat roknya bagian bawahnya itu ada gelombang ya. Jadi setiap bagian ini ada kelebihan untuk gelombang ya. Jadi yang tadinya lurus ya, lurus begini, lurus, kita berikan dia flare selebar ini ya. Terus bagian ini juga dari tadinya lurus kita keluarkan, sehingga kalau kita berikan warna ya seperti ini ya. Jadi warna ini adalah dia bagian sisi sampai ke sini ya, dari atas tadi. Kemudian bawah ini adalah kita lebihkan ke sini, sehingga yang ini ada dua fungsi ya. Ini untuk fungsi yang bagian muka, ini fungsi untuk bagian sisi ya. Sehingga kalau kita pecah ya, kalau ini baru namanya adalah merubah model ya. Kalau ini pecah model atau merubah pola, pecah pola. Kalau merubah model di sini, ini adalah pecah model ya, tergantung kita mau pakai istilah yang mana ya. Pecah pola, pecah model itu sama saja, tergantung kita menggunakan senangnya yang mana. Oke. Nah, setelah ini lalu kita buat pecah polanya seperti ini. Pecah pola artinya ini diangkat bagiannya masing-masing. Karena apa? Karena bagian ini termasuk ke bagian ini. Jadi ini kalau misalnya di sini kita gunting, ini yang hijau juga tergunting ya. Makanya kita ambil satu-satu. Bagaimana cara mengambilnya ya? Kita ciplak satu-satu ya. Coba lihat di sini ya, saya ciplak. Nah, dari sini saya ciplak nih ya. Mana kita beri tanda yang ini adalah yang batas merah. Nah, ke sini ya. Nah, kemudian garis tengahnya adalah ini tadi ya. Garis tengahnya adalah ini. Nah, kelihatan bahwa pola yang tadinya sampai di pensil ini hanya segini, sekarang bertambah ya. Bertambahnya untuk apa ini?
adalah untuk gelombang bawah ini. Ini ada bergelombang. Jadi polanya tidak lurus saja, tetapi dia bergelombang, ya. Oke. Nah, ini adalah bagian yang merah. Kemudian yang bagian yang hijaunya juga kita ciplak seperti ini, kita ke atas sampai ke sini, ya. Nah, jangan lupa garis pinggang, garis panggul, kemudian garis yang lurus asalnya, ya, asalnya ini, kemudian dia bertambah segini. Sehingga kalau kita berikan warna kira-kira seperti ini, ya. Kemudian bagian atasnya kita juga kutip, ya, kita ciplak lagi seperti ini dia. Jadi di sini ada tulisan tutup. Setelah kita gunting ini, kita tutup ini, jadinya seperti ini. Inilah yang akan dibuat kerutan pada bagian ini. Ada kerutan di sini. Ini dia. Memberikan nama, ini adalah review model, ya. Bagaimana kita melihat model ini? Ada apa saja, ya? Yang jelas di sini ada garis empire, ada garis princess, ya. Princessnya tidak ke kerung lengan atau ke bahu, tetapi princessnya mulai dari garis empire sampai ke bawah, ya. Jadi ini adalah modelnya, kemudian ini adalah merubah modelnya, ini adalah pecah model, ya. Jadi ini sudah selesai. Selamat mencoba, dan bisa juga Anda inspirasi untuk model-model yang lain, ya. Jadi misalnya nih, ini adalah garis empire. Empire itu bisa dia melengkung, bisa ke atas, bisa dia ke bawah, terserah desainernya atau terserah siapa yang akan menggunakan seleranya, ya. Bagaimana seleranya? Bisa dia ke bawah empire-nya, bisa dia ke atas. Yang jelas garis empire itu adalah garis yang ditarik dari sisi kiri ke sisi kanan di bawah buah dada. Nah, itu disebut dengan garis empire, ya. Sekian dulu, boleh nanti dilihat, ya, di YouTube saya sudah ada. Jadi ini adalah analisa dari model tersebut. Selamat menyimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.